Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 ya. Kali ini kita diperlihatkan perjalanan hidup Suyeon kecil. Suyeon bersama dengan anak-anak yang lain dijual ke perdagangan orang, yang akan membawa mereka ke Filipina dengan kapal keesokan harinya. Tapi keesokan harinya, saat semua anak dimuat ke truk untuk dikirim, Suyeon kabur dari sana. Dan seorang pria yang mengejarnya pun akhirnya meninggal, karena jatuh dari gedung terbelengkalai. Kembali ke masa sekarang. Setelah api dipadamkan di rumah Sunhee, para petugas tidak menemukan mayat siapapun loh. Dan mengenai Suyeon, polisi menegaskan untuk memasukkan Suyeon ke daftar buron. Lah, berarti Hyunmin gak jadi membunuh Suyeon apa gimana dah ya? Jin Hyuk lalu menerima panggilan telepon dari Hyunmin. Hyunmin dengan tanpa bersalah berkata kalau dirinya telah membantu Jin Hyuk untuk menyelamatkan Sunhee dan meminta uang tebusan sebagai ganti Sunhee. Hyunmin berkata kalau dia akan pergi dari Korea. Hyunmin juga meminta agar Jin Hyuk datang sendirian saat memberikan uangnya. Di akhir percakapan mereka, Hyunmin menegaskan, Jin Hyuk, lebih baik kamu cepetan deh, sebelum Sunhee tahu kebenarannya. Loh, ini kan yang sebenarnya kita mau tahu. Iya nggak, sahabat tonton? Sunhee akhirnya siuman nih. Dia tentu bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat terbengkalai. Dan ada seorang pria yang menjaganya. Sepertinya pria ini adalah rekan dari Hyunmin. Sunhee berniat untuk pergi dari sana. Tapi Sunhee bertemu dengan Hyunmin. Hyunmin membelikan Sunhee sepasang sepatu. Dan berkata kalau Jin Hyuk akan segera menjemput Sunhee. Ketika Sunhee menanyakan tentang Suyeon, Hyunmin tidak menjawab apapun. Adegan pun beralih ke pemakaman. Ternyata Detektif Lee meninggal dong sahabat tonton. Astaga. Detektif Shin tentu merasa sangat bersalah. Karena Detektif Shin yang menyuruh Detektif Lee untuk ke rumah Sunhee duluan. Tapi ini kan sebenarnya yang salah ya Hyunmin. Kembali ke Sunhee. Sunhee terus bertanya tentang keberadaan Suyeon. Tapi Hyunmin malahan menyuruh Sunhee untuk membantu Hyunmin. Kalau Sunhee mau Suyeon selamat, Hyunmin kembali ngeklaim kalau kedua orang tua Sunhee hidup dengan memakai topeng. Hyunmin berjanji akan memberitahu siapa yang membakar rumah Gyeongho dan yang membunuh Gyeongho dan yang berniat untuk membunuh Suyeon. Tapi sebelum itu Hyunmin mengatakan kalau dirinya adalah ayah kandung Sunhee. Nah kan bener deh ya. Sunhee juga ternyata nggak kaget mendengar pernyataan Hyunmin karena sebelumnya Sunhee sudah punya firasat mengenai hal ini. Hyunmin lalu menambahkan kalau orang tua Sunhee membunuh putra mereka sendiri dan nge-frame Hyunmin sebagai pelakunya. Nah, agar Hyunmin menutup mulutnya, orang tua Sunhee sengaja mengadopsi Sunhee di panti asuhan sebagai sandera gitu, supaya Hyunmin gak buka mulut tentang kematian putra mereka. Kalau Hyunmin buka mulut, orang tua Sunhee akan membunuh Sunhee. Nah loh, perkataan Hyunmin ini benar apa enggak sih ya? Kilas balik setelah Hyunmin dibebaskan dari penjara karena tuduhan palsu orang tua angkat Sunhee. Hyunmin lalu menemui rekannya yang adalah seorang detektif swasta. Hyunmin menyampaikan keinginannya untuk mencari putrinya, yang adalah Sunhee. Dan akhirnya, Hyunmin berhasil menemukan Sunhee. Dan terkejut karena Jin Hyuk lah yang mengadopsi Sunhee. Karena mengetahui hal ini, Hyunmin segera mencari cara agar dapat menyelamatkan Sunhee dari kedua orang tua angkatnya itu. Kemudian, di hari Gyeongho ditusuk, ternyata Hyunmin melihat semuanya tuh. Dari sejak Suyeon masuk ke rumah Gyeongho, lalu Sunhee menunggu di depan rumah Gyeongho. Sampai Sunhee masuk ke dalam rumah Gyeongho karena mendengar teriakan Suyeon. Karena bingung, Hyunmin terus menunggu di depan rumah Gyeongho. Dan ketika malam tiba, Suyeon keluar dari rumah Gyeongho dengan berlari, diikuti Sunhee dengan berlumuran darah. Melihat itu, Hyunmin terus berjaga di depan rumah Sunhee. Dan gak berapa lama, Unju keluar dari rumah Sunhee menuju ke rumah Gyeongho. Hyunmin lalu pergi mengikuti Unju. Saat Hyunmin ingin masuk ke rumah Gyeongho, orang tua Gyeongho pulang. Jadi Hyunmin ngumpet lagi. Setelah itu Hyunmin melihat Unju keluar dari rumah Gyeongho dan kembali ke rumahnya. Tapi sekitar pukul 12:30 malam, Unju kembali ke rumah Gyeongho. Dan kemudian dengan tergesa-gesa pergi dari sana. Saat Hyunmin memeriksa rumah Gyeongho sudah terbakar dong. Keesokan harinya, Hyunmin mendatangi rumah Sunhee untuk menceritakan apa yang Hyunmin lihat kemarin malam kepada orang tua Sunhee. Tapi orang tua Sunhee berkata, kalau mereka melakukan itu semua demi Sunhee. Orang tua Sunhee juga menyuruh Hyunmin untuk menghabisi Suyeon, karena Suyeon adalah satu-satunya saksi dari kasus Gyeongho. Kalau Hyunmin tidak melakukan perintah mereka, maka orang tua angkat Sunhee akan mencelakakan Sunhee. Waduh, apa dah ini? Kita kemudian melihat sebuah mobil hitam yang sepertinya mirip dengan mobil Jin Hyuk. Mobil hitam ini mendekati Suyeon, dan Suyeon pun masuk ke dalam mobil itu. Kembali ke saat ini, Hyunmin mengaku kalau dirinya melakukan apa yang diperintahkan kedua orang tua angkat Sunhee. Jadi sebenarnya yang menculik dan memukul Sunhee waktu itu adalah Hyunmin dong ya, dan mungkin menggunakan mobil ayah Sunhee. Sementara itu, kedua orang tua Sunhee mendatangi Detektif Shin dan mengatakan kalau bukan Suyeon yang membunuh Detektif Lee, tapi Hyunmin lah pelakunya. Jin Hyuk juga mengatakan kalau Hyunmin adalah orang yang membunuh putra kandung mereka. Hyunmin dipenjara 12 tahun karena hal itu. Dan setelah keluar dari penjara, Hyunmin malahan memeras Jin Hyuk dan Unju.
Jinjuk bilang kalau kami nggak memenuhi permintaan Hyumin, Hyumin akan membunuh Sunhee. Ayo, percaya cerita siapa nih sahabat nonton? Semoga minggu depan kita mendapat pencerahan ya mengenai siapa yang bohong nih. Jangan lupa saksikan kelanjutannya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.